Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you? In this opportunity, I will teach about the narrative and also about the simple past tense. But before, let's start by reciting together Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita simak bersama. Oke, kita belajar tentang naratif. Naratif itu deskripsinya sebenarnya sederhana. Deskripsinya ada dua. Naratif itu adalah cerita fiksi. Kenapa kok naratif adalah cerita fiksi? Karena setiap naratif itu selalu bersifat imajinasi atau tidak ada yang nyata. Nah, karena dia adalah cerita, maka asumsinya dia adalah sudah terjadi. Kenapa kok bisa dikatakan sudah terjadi? Karena bisa diceritakan. Karena dia sudah bisa diceritakan, maka asumsinya dia sudah terjadi. Karena dia sudah terjadi, sehingga dia adalah lampau. Karena dia lampau atau masa lalu, maka dia atau naratif ini atau cerita ini menggunakan simple past tense. Oke, bisa dipahami ya. Jadi tadi karena dia naratif itu adalah cerita fiksi, maka dikatakan cerita berarti dia sudah terjadi. Karena dia sudah terjadi, kenapa? Karena dia bisa diceritakan, sehingga walaupun itu menceritakan yang sudah-sudah atau menceritakan yang akan terjadi di masa yang akan datang, tapi karena sekali lagi dia fiksi dan dia sudah diceritakan, maka asumsinya dia sudah terjadi. Karena dia sudah terjadi, maka dia dikategorikan lampau atau masa lalu, sehingga kalimat yang digunakan adalah simple past. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena dia cerita, maka dia akan memiliki alur cerita. Nah, bagaimanakah alurnya? Maka alur ini akan menunjukkan struktur pada teks. Strukturnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dia adalah orientasi. Orientasi ini mencakup 3 hal penting dari orientasi ini. Yang pertama adalah tokoh. Yang kedua adalah waktu. Yang ketiga adalah tempat. Jadi dalam orientasi nanti teks naratif ini akan merujuk kepada tokoh, kemudian waktunya kapan, dan tempatnya di mana. Itu contohnya seperti kemarin ada yang Timun Mas. Di Timun Mas itu dikisahkan tokohnya di awal diceritakan ada 2 orang, diceritakan di situ ada sepasang petani. Kemudian waktunya kapan? Pada zaman dahulu. Kemudian tempatnya di mana? Di hutan atau pinggiran hutan. Kalian bisa cermati di materi yang sebelumnya bahwa ungkapan-ungkapan di sini ada. Oke. Menyambung dari yang sebelumnya.
bahwa strukturnya adalah orientasi berisikan tokoh, waktu, dan tempat. Kemudian selanjutnya apa? Yang selanjutnya adalah konflik atau problem. Pada konflik atau problem ini nanti akan memunculkan klimaks. Nah, klimaks itu maksudnya puncak dari perselisihan atau puncak masalah. Jadi biasa di setiap cerita itu selalu ada konflik banyak sekali, kemudian ada klimaksnya, ada puncak masalahnya atau puncak kejadian yang terjadi sehingga dia menjadi highlight atau menjadi jadi titik pokok pembahasan atau pembicaraan yang sebenarnya. Jadi masalah ada ini, ada yang ini, ada yang ini, sehingga ketika semuanya berpadu maka menjadi klimaks ataupun puncak masalah. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga adalah resolusi. Resolusi ini berisikan tentang solusi atau pemecahan masalah. Dalam pemecahan masalah seperti ini biasanya akan berkaitan dengan tokoh utama. Jadi biasanya kalau kalian melihat contoh yang paling mudah seperti ada di film atau di sebuah cerita, biasanya tokoh utamanya sedang menghadapi masalah, kemudian jatuh terpuruk, kemudian muncullah solusi-solusi ataupun pemecahan-pemecahan yang muncul sehingga itu nanti menjadikan resolusi. Nah, yang terakhir, yang keempat adalah reorientasi atau yang disebut juga dengan koda. Nah, ini sifatnya opsional karena tidak harus. Jadi bisa diwujudkan atau bisa juga tidak. Ini sebenarnya lebih kepada hikmah sih. Hikmah yang bisa diambil itu seperti apa dari cerita ini, seperti apa, ternyata seperti ini, nilainya apa, dan lain sebagainya. Oke, jadi sebenarnya dalam cerita naratif itu kalau secara struktur sesederhana itu. Kita bisa lihat di awal tadi bahwa di sini kita lihat dia adalah naratif, dia adalah cerita. Dan karena dia cerita maka fiksi, karena fiksi maka dia tidak nyata atau tidak ada buktinya. Jadi semuanya hanya bersifat imajinatif. Kemudian dia sudah terjadi, karena dia cerita maka logikanya dia sudah terjadi. Karena sudah bisa diceritakan. Karena sudah bisa diceritakan jadi dianggapnya sudah terjadi. Karena dia sudah terjadi maka dia adalah lampau atau masa lalu. Karena dia adalah masa lalu maka kalimat atau tenses yang digunakan adalah simple past tense. Maka dari simple past tense ini kita akan melihat bahwa nanti segala sesuatunya disampaikan dengan bahasa-bahasa yang menggunakan verb 2. Nanti kita akan pelajari setelah ini. Cerita tadi juga memiliki alur, karena dia adalah cerita maka dia akan memiliki alur dan urutan. Nah, urutannya seperti apa atau struktur teksnya seperti apa? Yang pertama adalah orientasi. Orientasi ini memiliki tokoh, memiliki waktu dan tempat. Dan yang kedua atau selanjutnya, ini ya contoh yang di Timun Mas ya, yang ini ya. Yang kedua dia ada konflik. Konflik ini atau problem ini muncul tidak hanya 1, 2 tapi bahkan mungkin cukup banyak, 5, 6 masalah ataupun konflik yang kemudian ketika dipadu padankan maka dia nanti akan memunculkan klimaks atau puncak masalah, yang mana puncak masalah ini biasanya nanti akan menyangkut pada tokoh utamanya. Nah, kemudian selanjutnya apa? Adalah resolusi atau pemecahan masalah. Jadi biasanya ketika sudah mencapai klimaks itu tadi kemudian muncul solusi-solusi yang ada, bisa muncul dari tokoh utama, kemudian bisa muncul dari tokoh pembantu atau tokoh figuran yang mungkin hanya sekelibat dalam cerita itu tapi ternyata itu menjadi solusi pemecahan masalah. Nah, yang terakhir adalah reorientasi yang notabene-nya dia adalah ini ini adalah opsional, jadi dia adalah pengambil hikmah, nilainya apa yang disampaikan dan lain sebagainya. Oke, kemudian kaitannya dengan simple past tense atau past tense. Kemudian past tense ini bagaimana? Atau sebenarnya past tense ini
dia adalah kalimat lampau. Maka karena dia lampau, maka patokan utamanya dia akan menggunakan verb 2. Karena dia menggunakan verb 2, maka rumusnya adalah subjek plus verb 2 plus objek. Nah, biasanya akan ada adverb atau keterangan waktu. Nah, contoh, I ate banana last night. Subjek, verb 2, kemudian ada objek, kemudian ini adalah adverb. Oke, kita bisa ketahui itu, dan ini bentuk lampau dari, kalau di simple present kita ada yang jenis tindakan yang menggunakan verb 1, bedanya ini adalah verb 2. Kemudian selanjutnya yang kedua ada juga yang subjek plus to be yang pas ya, tapi ya. Jadi nanti antara was atau were. Kemudian komplement. Bukan komputer deh, tapi komplement. Contohnya bagaimana? I was a teacher last year, katakanlah. Atau I was here 2 hours ago. Saya di sini 2 jam yang lalu. Nah, ini adalah contoh-contoh kalimat simple past. Nah, kalau kalian kembali lagi melihat ada pada contoh yang ada di teks sebelumnya, ada di contoh sebelumnya, kalian nanti akan menemukan bahwa yang ada di sini atau yang ada di dalam teks naratif tersebut akan berisi tentang contoh-contoh mulai dari subjek, verb 2 dengan objek, dan juga adverb. Kemudian ada juga yang subjek, to be, yang pas ya, yang was atau were, kemudian dengan complement. Oke, itu tadi sedikit penjelasan yang juga saya sampaikan di kelas yang ada di sini. Semoga ini bisa membantu dan bisa membuat kalian jadi lebih mengerti, memudahkan kalian untuk memahami apa itu naratif dan kaitannya dengan simple past tense. Sampai jumpa dalam pertemuan selanjutnya dan di video yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.